Bab 161, Hu Hitam Yintang. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Sayang sekali bagi Zhang Yu, yang memiliki ujian sejarah lengkap, tidak ada lagi kisah Meng Jiangfei yang menangis di tembok besar, dan tidak ada yang menangis sama sekali. Mungkin orang-orang di sini berpikir bahwa itu hanya beberapa batu besar yang menangis. Terus terang, orang-orang di sini sama sekali tidak romantis. Zhang Yu melakukan perjalanan lagi ke Hao Hanpo, dan sekarang tidak banyak orang di sini, karena tidak ada yang namanya tembok besar bukanlah orang baik. Jadi di sini ada para pahlawan. Ada banyak pahlawan asing. Pahlawan dalam negeri tampaknya kurang tertarik di sini. Zhang Yu merasa bahwa tembok besar di sini cukup sepi. Setelah memikirkannya, mungkin dia harus melakukan sesuatu, apa yang bisa dia lakukan. Menulis puisi yang memuji tembok besar. Tembok besar, Great Mile. Apakah ada kalimat seperti itu? Ditulis oleh Li Bai. Apakah Li Bai juga memainkan puisi? Zhang Yu berjalan-jalan cukup lama di tembok besar, melihat waktu, kembali ke hotel dengan mobil, hari sudah gelap. Sebelum Zhang Yu memasuki kamar, telepon Liu Jinglian datang. Liu Jinglian dan Tang Jun menunggu sendiri di lobi hotel. Zhang Yu hanya menyegarkan diri dan membuka pintu untuk turun ke bawah. Ketika Zhang Yu membuka pintu, dia melihat pintu seberang di depan, berdiri di belakang yang sudah dikenalnya. Pria itu mendengar pintu di belakangnya terbuka, menoleh ke belakang dengan pengondisian, diikuti oleh mulut yang besar, ekspresinya tampak makan tikus mati. Anda harus tahu bahwa Anda dapat melempar melempar cukup hari ini. Anda tidak hanya menyalin satu ke terminal di ruang polisi, tetapi setelah Anda keluar dari mobil, Anda juga ditarik oleh polisi. Itu adalah tes darah dan tes urin. Baik-baik saja, polisi baru saja melepaskan diri, dan pada saat yang sama mereka mendidik diri mereka sendiri secara kritis. Mereka juga mengatakan bahwa jika mereka memiliki masalah dengan kondisi mental mereka harus pergi ke rumah sakit lebih awal untuk menghindari penyakit serius dan menyebabkan ketidakstabilan sosial. Oke, polisi benar-benar memperlakukan diri mereka sendiri sebagai neurotik. Dan sumber dari semua ini adalah anak laki-laki di pintu. Ekspresi Huyan terkejut, dan dia menjadi sangat marah. Dengan marah, anak baik, kamu tinggal di sini. Zhang Yu tersenyum dan berkata, kenapa? Hotel ini milikmu. Di tempatku tinggal, aku masih membutuhkan kendalimu. Huyan sangat kesal dengan sikap Zhang Yu, tetapi dia juga tahu bahwa Zhang Yu tinggi dan sangat kuat, dan tampaknya memiliki banyak hal yang tidak bisa dia lakukan, karena dia telah diajarkan kepadanya di kereta. Sudah, Huyan hanya marah sekarang, dan dia tidak punya cara untuk menghadapi Zhang Yu. Huyan menggertakkan giginya, menggerutu dingin, menoleh ke arahnya, dan terus membunyikan bel pintu beberapa kali. Dia tampak lebih emosional dan menekan lebih keras. Kemarilah. Begitu pintu berbunyi, Tang Yuxin membuka pintu dengan ekspresi tidak senang, dan berkata, bel pintu apa yang selalu kau bunyikan? Kau punya masalah. Saat berbicara, aku melihat Zhang Yu berdiri di pintu seberang, dengan pandangan berdiri di sana sambil tersenyum. Tang Yuxin bukan orang bodoh, dan langsung tahu mengapa Huyan bersenandung. Huyan menyesuaikan emosinya dan berkata dengan ramah, pergilah, Yuxin. Ziheng, mereka menunggu kita di aula. Tang Yuxin tidak mengatakan apa-apa, mengangguk. Dapat dikatakan bahwa Zhang Yu dan Tang Yuxin menutup pintu mereka pada saat yang sama dan berjalan menuju lift bersama. Huyan harus berbicara dengan Tang Yuxin ketika dia dalam masa damai, bahkan jika dia memiliki beberapa kata yang tidak berguna. Tetapi sekarang Zhang Yu berjalan di sampingnya, dia sama sekali tidak berminat untuk berbicara, jadi lingkungan sekitar ketiganya sangat sunyi, kecuali suara langkah kaki, tidak ada apa-apa. Beberapa orang datang ke lift, dan ada 6 lift di dekatnya. Zhang Yu menekan satu, Huyan dan Tang Yuxin melihatnya, lalu mereka menekan lift lain, dan mereka tidak berencana untuk naik lift dengan yang lain. Zhang Yu menekan lift dengan sangat lambat. Dia berhenti di lantai pertama dan tidak pernah naik. Tang Yuxin dan Huyan menekan lift dengan cepat, dan mereka melewati lantai dengan tergesa-gesa. Huyu tersenyum bangga, menunjukkan ekspresi provokatif kepada Zhang Yu. Apa yang dia katakan, bagaimana dengan itu? Biarkan aku pergi ke lift dulu dan menunggumu. Sebelum ekspresi bullish Huyan menghilang,
Zhang Yu juga berjalan ke lift yang sama dan membunuh Huyan dengan marah. Tentu saja, lift itu tidak dibeli oleh Huyan. Zhang Yu harus masuk, dan Huyan tidak punya pilihan. Ketiga orang itu berdiri di lift yang sama dalam suasana yang aneh. Tang Yuxin menekan lantai berikutnya, dan Zhang Yu tidak bergerak. Lift mulai turun, sedikit rasa tidak berbobot dan perasaan mengambang dari atas ke bawah, mengambang di dalam lift. Ketika lift turun, ada beberapa orang lagi, dan lantai berikutnya, ada beberapa orang lagi. Sekarang ada 10 orang di dalam lift. Lift terus turun, dan ledakan keras, dampak yang sangat besar, mengejutkan orang-orang di dalam lift pada saat yang sama, hampir jatuh, dan satu persatu pantulan yang dikondisikan mendukung dinding lift. Lift berhenti di sana, tidak bergerak. Tidak mungkin, liftnya rusak, seorang pria mengeluh. Klik panggilan darurat. Seorang pria yang berdiri di depannya, ketika dia mendengar pengingat seseorang, segera menekan tombol panggilan darurat. Menekannya untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada respons sama sekali. Mengapa tidak merespons? Bukankah seharusnya berdering? Sambil berbicara, pria di dalam lift menekannya beberapa kali lagi, tetap tidak ada. Apakah ada reaksi di ruang kontrol? Mungkin kita tidak responsif di sini, kata seorang wanita. Beberapa orang di dalam lift mengangguk ketika mereka mendengar itu, mereka setuju dengan wanita itu. Saat ini, dapat dikatakan bahwa orang-orang ini tidak punya pilihan selain berdiri di sana dan menunggu. Orang yang cemas itu mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon, tetapi ternyata tidak ada sinyal. Lift rusak apa ini? Tidak ada sinyal. Hotel bintang 5 menggunakan lift ini. Seorang pria mengeluh, dan menendang pintu lift dengan keras setelah berbicara, tampak sedikit kesal. Huyan juga pergi ke depan dan menekan tombol darurat 2 kali dengan tangannya sendiri, tetapi tidak terjadi apa-apa, jadi dia harus mundur lagi. Tang Yuxin mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Hanya saja begitu banyak orang yang terkurung di ruang tertutup yang begitu kecil, yang membuatnya merasa tidak nyaman, bahkan udaranya keruh. Saat ini, Huyan melirik Zhang Yu yang tanpa ekspresi yang berdiri di sampingnya, dan berkata, angkat dengan hantu sial ini. Tidak heran ada hal yang sial seperti itu. Zhang Yu juga mendengar suara itu dan melirik Huyan, berkata, Tuan ini, saya melihat bahwa yintang Anda gelap, mata Anda tumpul, dan Yuanshan tersebar, dan cetakannya akan diangkut lagi dan lagi dalam waktu dekat. Tidak apa-apa untuk pulang. Anda selalu bermain-main di depan umum, berhati-hatilah dengan orang lain. Begitu beberapa kata dari Zhang Yu keluar, Huyan sangat marah, orang-orang lain di sekitarnya juga menunjukkan ekspresi superioritas. Saya tidak menyangka, itu hal yang nyata, jangan lihat pemuda ini. Tetapi dengarkan beberapa kata, profesional, Nona. Maukah Anda melihat saya? Kalau begitu, Anda dapat menunjukkannya kepada saya. Kata seorang pria dengan ekspresi tulus di wajahnya. Zhang Yu tersenyum, saya melihat Anda memiliki dahi surgawi, mata yang cerah, wajah seperti bulan purnama, dan emas dan air, itu adalah berkah dari keberuntungan yang besar. Hehehe, terima kasih, saudara. Pria itu sangat baik ketika mendengar apa yang dikatakan Zhang Yu, dan langsung tersenyum. Anda tahu, semua orang suka mendengarkan. Senang memakainya, tetapi tidak memakainya. Dia akan melihat kentut. Jangan percaya padanya. Dia pembohong besar. Huyan menyela dengan marah saat ini. Zhang Yuanyan membuat ekspresi yang sangat ahli, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, Tuan. Jika Anda percaya, tidak ada. Jika Anda tidak percaya, tidak ada apa-apa. Di balik itu, Anda telah membocorkan rahasia. Itu adalah niat baik, karena Anda tidak menghargai, pergilah. Huyan sangat marah sehingga dia menggerakkan lengannya dan berpura-pura melakukan sesuatu. Beberapa pria di sekitarnya buru-buru mulai menarik bingkai itu. Lagi pula, tempat yang begitu kecil, jika dua orang tertinggi bertarung, bukankah lingkungannya akan lebih buruk? Hei saudara ini, jangan marah, jangan marah. Bercanda, apa yang sedang terjadi? Ya, jangan berkelahi, bercanda. Bercanda, bujukan orang-orang di sekitarnya hanya memberi Huye langkah yang tepat. Jika dia benar-benar diizinkan melakukan sesuatu dengan Zhang Yu, dia tidak akan berani. Zhang Yu lebih tinggi darinya dan satu lebih kuat darinya. Jika Anda benar-benar memulai, Huyan tahu bahwa dengan mata tertutup, kemungkinan besar dia akan menderita. Huyan mendengus dingin dan berkata, mari kita beruntung untuk anak laki-laki Anda.
Jika kami berdua, Anda akan kurang beruntung. Zhang Yu tersenyum sedikit, Anda terlihat seperti Anda. Ada terlalu sedikit orang, dan Anda bahkan kesulitan bernapas. Pukulan, Anda, baiklah. Huyan, jangan bertengkar dengannya. Kamu tidak boleh bertengkar dengannya. Apa yang kamu lakukan dengan susah payah? Tang Yuxin benar-benar tidak tahan melihat kedua orang itu terus berdebat seperti ini. Awalnya, begitu banyak orang yang tercekik di ruang tertutup yang begitu sempit, yang membuatnya sangat mudah tersinggung. Ketika mereka begitu berisik, dia bahkan lebih mudah tersinggung. Dapat dikatakan bahwa kepalanya akan meledak. Huyan menatap Zhang Yu, dan sangat marah sehingga dadanya terus berdegup kencang, menggertakkan giginya dan berhenti menatapnya. Huyan pergi ke panel lift lagi dan menekan tombol darurat beberapa kali. Pada saat yang sama mengutuk, mengapa tidak datang dulu? Di mana semua orang mati? Orang-orang di dalam lift merasa sedikit lesu dan tidak normal, suhunya semakin tinggi, dan wajah saya sedikit berkeringat. Saya tidak dapat menelepon, dan tidak ada respons terhadap alarm. Ada begitu banyak orang di dalam, sejujurnya, bahkan bernapas pun mulai kesulitan. Huyan menekannya beberapa kali lagi, dan ketika dia melihat tidak ada respons, dia mengangkat kakinya dengan marah dan memukul lift dengan keras. Dengan suara, semua orang di dalam lift menggelengkan telinganya dengan tidak nyaman. Begitu Huyan menendang lift, seluruh lift membanting suara keras dan jatuh sedikit pada saat yang sama. Orang-orang di dalam lift mengikuti jatuhnya lift secara tiba-tiba. Lift hanya turun sedikit, dan kemudian berhenti lagi, tetapi seluruh tubuh mengeluarkan suara, berderit, yang aneh, yang membuat semua orang di dalam lift ketakutan setengah mati. Huyan sangat ketakutan sehingga dia menendang dirinya sendiri. Apa yang terjadi dengan lift? Bukankah itu akan jatuh? Rumput ibumu, apakah kamu ingin kita semua mati? Pria yang berdiri di dekat pintu menamparkan Huyan, dan krek itu sangat keras sehingga dia tahu bahwa tamparan itu pasti tidak ringan. Huyan ditampar di wajah oleh pria itu dengan tamparan di wajahnya, sedikit basi, dan wajahnya terasa panas. Ketika dia tiba-tiba marah, dia mengangkat tangannya dan menamparkan pria itu. Pria itu menangkis tangannya dan berkelahi dengan dua orang. Huyan relatif besar, dan pria itu ditekan di bawah. Keduanya berkelahi, dan lift bergetar. Krek, pada saat ini lift mengeluarkan suara aneh lagi. Suara aneh ini membuat semua orang di lift takut untuk bergerak, termasuk dua huhu yang sedang berkelahi bersama. Mereka berdua tampaknya dihentikan oleh penghenti waktu, tetapi mereka takut. Jangan bersuara, aku akan mati di sini lagi. Jangan terburu-buru memikirkan cara. Tang Yuxin berteriak panik. Ya, sudah waktunya untuk tenang dan tenang. Sekarang di lantai 11, jika lift benar-benar jatuh, tidak ada dari kita yang bisa selamat. Seorang pria berkata dengan cemas. Huyan dan pria yang baru saja memulai tahu bahwa situasinya mendesak sekarang. Jika Anda terus membuat masalah, tidak ada yang bisa bertahan hidup. Kedua orang itu menekan hati mereka dan perlahan-lahan berpisah. Tindakan mereka tampak sangat kaku, karena takut bergetar lagi, lift akan jatuh. Aku, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kata seorang wanita di dalam lift. Zhang Yu mengerutkan kening, memikirkannya, dan berkata, aku pernah menonton berita. Dikatakan bahwa pintu lift dapat ditarik terbuka dengan tanganmu. Atau mari kita coba, mungkin ada cara untuk hidup. Dua orang di pintu, kalian berdua mencobanya. Seseorang berkata, dua orang di pintu itu kebetulan merujuk pada Huyan dan pria yang melawannya. Keduanya saling memandang dan mendengus pada saat yang sama, tetapi tidak mengatakan apa-apa, tetapi perlahan-lahan bergerak ke pintu, dengan tangan Huyi di atas, dan tangan pria itu di bawah. Bekerja keras bersama. Bergerak. Kedua pria itu berteriak dan berteriak. Dapat dikatakan bahwa kekuatan susu telah tersedot, dan pintu lift tetap tidak bergerak. Tidak, kamu tidak bisa menariknya sama sekali. Huyan merasa lega terlebih dahulu, bernapas seperti sapi tua. Pria di bawah melihat Huyan tidak berguna, dan dia bahkan kurang main-main. Dia juga menurunkan tangannya dan melihat jari-jarinya. Semuanya mati rasa. Mengapa kamu memasak begitu banyak? Kamu tidak akan bekerja lebih keras. Bai Chang begitu besar. Zhang Yu berkata tidak senang. Huyan sangat marah, dan berkata dengan bibir menempel di bibirnya, kamu bisa bicara tentang dirimu sendiri jika kamu tidak melakukannya. Kamu lebih tua dariku, kamu bisa melakukannya.
Orang-orang di lift memandang Zhang Yu ketika mereka mendengar kata-kata itu. Meskipun Zhang Yu adalah orang tertinggi di sini, ketika dia melihat wajahnya, dia tahu bahwa dia tidak terlalu tua. Meskipun Huyan sedikit lebih pendek dari Zhang Yu, sekilas, dia tahu bahwa dia sudah dewasa. Zhang Yu belum tumbuh dewasa. Jika dia naik, saya khawatir dia tidak sekuat Huyan. Ada kesedihan dan kesuraman di lift untuk sementara waktu. Orang-orang terkuat tidak dapat menarik lift. Orang-orang setengah tua dan wanita yang tersisa bahkan tidak lebih lucu. Zhang Yu mendengus saat ini dan berkata, "Kamu pergi. Sampah, biarkan aku datang." Setelah selesai berbicara, dia perlahan-lahan bergerak ke ambang pintu di satu sisi, takut itu akan bergerak terlalu keras, dan lift jatuh. Meskipun dia memiliki sistem tingkat dewa, dia tidak terkalahkan. Jika lift benar-benar jatuh, dia harus mengepang rambut di tempat. Orang-orang di lift memperhatikan wajah Zhang Yu perlahan dan gugup bergerak menuju pintu, ada semakin banyak butiran keringat di dahi mereka, dan mereka meluncur ke pipi mereka, berdetak ke dalam lift. Di tanah Zhang Yu perlahan bergerak ke pintu. Huyan mengalihkan pandangan tidak senang, sambil bergumam. Dalam hati Huyan, menarik dirinya sendiri masih, bahkan jika kekuatan Zhang Yu sedikit lebih kuat darinya, itu jelas bukan pertunjukan, jadi dia datang untuk mencari apa-apa. Namun, menurut pendapat Hu, karena anak ini ingin datang untuk mempermalukan dirinya sendiri, apalagi yang bisa dia katakan, dia tidak sabar untuk melihatnya kehilangan muka. Zhang Yu datang ke pintu dan menyeka keringat dari dahinya. Untuk mengatakan keadaan hati-hati ini, sejujurnya, itu jauh lebih melelahkan daripada pedang sungguhan dan senjata sungguhan. Zhang Yuze mengambil waktu sejenak dan berencana untuk mulai menarik. Kerak, pada saat ini, ada suara aneh lain di lift, diikuti oleh kejutan keseluruhan, disertai dengan teriakan para wanita dengan taji di earphone, semua rambut seluruh tubuh di lift berdiri. "Cepat, apa yang masih kamu lakukan?" Huyan berteriak marah pada Zhang Yu. Zhang Yu berkata dengan nada meremehkan, "Dasar bodoh. Kau bisa melakukannya, kau tidak bisa menutup mulutmu." Kedengarannya bagus mendengar mulut gagahmu. Orang ini benar, seorang lelaki tua yang tidak terlalu muda berteriak kepada Huyan, "Sudah kubilang, bisakah kau tutup mulutmu sebentar? Kau masih mengira kita tidak beruntung? Ya, kalian semua, hantu yang tidak beruntung ini, atau bisakah kita melakukan ini? Tolong tutup mulutmu dengan cepat." Pria yang baru saja bertarung dengan Huyan juga menyela tepat waktu. Petik 2. Tidak heran adik kecil ini baru saja mengatakan bahwa yintangmu berwarna hitam. Ternyata benar, kami adalah jamur yang jatuh padamu. Itu dia, bagaimana mungkin ada lift untuk hal seperti itu? Kembalilah dan bersihkan dengan daun jeruk bali, dan lakukan hal yang sia-sia. Orang-orang di dalam lift dapat mengatakan itu secara tiba-tiba, mereka memarahi Huyan. Jika bukan karena lift sekarang, semua orang akan dapat memukulnya bersama-sama dan membicarakannya terlebih dahulu. Kalian, pada saat ini, Huki disemprot dengan darah, dan dia tidak menyangka bahwa dia telah menjadi kebalikan yang khas di dalam lift. "Jangan bicara Hu." Tang Yuxin mengerutkan kening dan menyela, "Ada apa? Apakah buruk menunggu sampai kamu pergi dari sini?" Huyan Qiang menahan amarahnya, tidak lagi mendengkur, tetapi hanya bernapas dengan cepat. Lift kembali tenang lagi. Zhang Yu menyesuaikan keadaannya, meletakkan tangannya di celah pintu lift, menarik napas dalam-dalam. Dia bekerja keras dengan otot-otot di seluruh tubuhnya, sehebat gunung, darinya seluruh tubuhnya mengalir, melewati latissimus dorsi, pectoralis mayor, dan bicep, mengalir ke tangannya, lalu menyebar ke kiri dan kanan, menghantam gerbang besi seperti batu. "Apa?" Mulut Zhang Yu aneh, dengan seringai dan gigi terkatup, dan dengan sekuat tenaga, sebuah celah muncul di pintu lift. "Wow, lihat, buka, ayo, kawan, olahraga, berolahraga, wah, kamu hebat." Zhang Yu, tercengang oleh sorak-sorai Huyan dengan sorak-sorai orang-orang di sekitarnya, mengerahkan upayanya untuk memberi makan, dan akhirnya membuka pintu lift. Zhang Yu membuka pintu lift, dan semua orang di dalam bersorak, dengan senyum di wajahnya, dan akhirnya melihat harapan untuk lolos dari hari kelahiran. Tentu saja, hampir semua orang juga membenci Huyan pada saat yang sama. "Anakmu bayi tumbuh begitu besar, dia tidak sekuat anak kecil. Selama bertahun-tahun susu telah berada di perut anjing." Bahkan pria yang baru saja melewati pintu dengan Huyan juga membenci Huyan. Itu 5 besar dan 3 tebal, dan bahkan tidak bisa membuka pintu.
Aku tidak bisa menariknya. Aku kecil. Kamu begitu besar, kamu tidak bisa menariknya. Ini terlalu bagus. Huyan melihat semua. Orang di sekitarnya menatapnya dengan jijik. Tentu saja, tahu apa maksud mereka. Dia berkata dengan sibuk, saya baru saja membuka jahitan. Anak ini memilih saya dengan harga murah. Kalau tidak, dia tidak akan menariknya. Pergi ke neraka. Orang-orang di sekitarku mendengar bahwa Kiki mengangkat jari tengahnya ke Huyan, dengan ekspresi jijik. Rupanya itu adalah hidangannya sendiri, dan berani mengatakan bahwa orang lain memanfaatkanmu, apakah kamu masih punya wajah? Zhang Yu tersenyum sedikit, karena kamu mengatakan bahwa aku memanfaatkanmu. Lalu aku membuka pintu bagian dalam. Apakah ini pintu luar? Mengapa kamu tidak datang ke sini? Huyan sangat tercengang sehingga dia meledak, pintu bagian dalam tidak bisa menarik dirinya sendiri, dan pintu luar tidak bisa menariknya, tentu saja, memalukan untuk berdiri sekarang. Oh, nak, jangan biarkan dia datang, dia terlalu bagus. Ayo, ya, nak, betapa cakap dan melakukan hal-hal hebat. Jangan pedulikan badut-badut itu. Ya, nak, kalian orang-orang kuat, 100 orang. Sekarang terserah padamu. Sanjungan orang-orang di sekitarnya membuat Zhang Yu merasa sangat nyaman. Tentu saja, Huyan, yang dianggap sebagai kebalikan dari biasanya, terlalu marah untuk berbicara. Namun, dia tidak pernah berani berbicara lagi. Jika dia diminta untuk datang, dia tidak akan punya cara. Huyan tidak berbicara. Zhang Yu berjongkok, siap untuk membuka pintu di bawah. Kamu harus tahu bahwa lift sekarang terjebak di antara lantai atas dan bawah. Hampir tidak ada celah di sisi atas. Orang tidak bisa keluar, hanya ada celah di sisi bawah, yang memungkinkan seseorang untuk lewat dengan aman. Untuk menggunakan kekuatannya lebih banyak, Zhang Yu berbaring di tanah, sedekat mungkin dengan posisi tengah atas pintu, diikuti oleh kekuatan seluruh tubuhnya. Pintu luar juga perlahan terbuka dengan kekuatannya sendiri yang besar. Orang-orang di dalam lift bersorak untuk beberapa saat. Akhirnya aku melihat dunia luar, dan akhirnya aku akan melarikan diri dari hari ulang tahun. Jika bukan karena lingkungan, mereka semua ingin menari hula dan merayakannya. Setelah Zhang Yu membuka pintu luar, Probe melihatnya, dan tidak ada seorang pun di luar. Setelah memikirkannya, aku menoleh ke manusia di dalam lift, aku turun dulu. Aku tinggi, dan setelah aku turun, aku akan mengikutimu di bawah. Orang-orang di dalam lift sangat tersentuh. Pria muda ini benar-benar baik. Dia tidak banyak bicara tentang kekuatannya. Dia juga menganggap perhatian seperti itu jauh lebih baik daripada orang-orang besar itu. Kalian pergilah. Hati-hati. Ya, kami semua mengandalkanmu. Hati-hati. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya semua orang di dalam lift sangat berterima kasih kepada Zhang Yu kecuali satu orang. Zhang Yu tidak terlihat besar, tetapi sangat cerdas. Celah di bawah cukup bagi satu orang untuk naik dan turun. Dia meluruskan kakinya terlebih dahulu, membelah kakinya, menghantam kedua sisi pintu lift, dan meluncur turun sedikit. Untungnya, dia besar dan kuat, dan jatuh sedikit ke tanah. Kaki Zhang Yu menyentuh tanah, itu melegakan hati. Tetapi saat ini, saya tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan Hu yang sibuk berkata, marga saya Hu. Anda turun dulu, ini dua putra kami. Anda turun untuk menemui mereka. Melihat Zhang Yu mengecewakannya terlebih dahulu, Huyan berkata bahwa dia sedikit ragu-ragu. Apakah anak ini akan begitu baik? Dia tidak akan melukai dirinya sendiri. Tentu saja, ide ini menghilang dalam sekejap mata, begitu banyak orang, semuanya terlihat, membiarkannya melakukannya, dia tidak berani. Huyan memikirkan hal ini, berjalan ke pintu, dan keluar, karena Zhang Yu memegangnya di bawah, menjadi sangat mudah untuk keluar. Beberapa saat kemudian, Huyan juga mendarat dengan selamat di tanah. Dapat dikatakan bahwa dia merasa lega dan akhirnya lolos dari tempat hantu. Setelah Huyan turun, dia berbalik dan memberi isyarat, berkata, Yusin, turunlah. Aku akan mengikutimu ke sini. Orang-orang di lift mengerutkan kening, apa maksudmu? Oh, kamu turunlah. Biarkan teman-temanmu turun. Apakah kamu tahu apa artinya menjadi tua dan muda? Biarkan orang tua itu turun dulu. Zhang Yu mencibir dengan nada tidak menyenangkan saat ini. Kata-kata Zhang Yu menyenangkan kedua lelaki tua di dalam lift. Pada saat yang sama, dia membenci Huyan. Lihatlah orang-orang, lihatlah dirimu, apa-apaan ini. Tang Yuxin juga tahu bahwa dia masih muda,
dan tidak bisa terburu-buru saat ini. Sibuk, biarkan mereka turun dulu. Aku tidak terburu-buru, Paman. Turun dulu, kata seorang wanita parubaya di dalam. Terima kasih, gadis. Seorang lelaki tua berusia 60-an tampak sopan dan berjalan ke pintu. Petugas lantai telah menemukan bahwa ada masalah dengan lift dan bergegas, meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Tetapi orang yang cerdas tahu sekilas bahwa bukan saatnya untuk bertanya. Tetapi mereka yang merespons dengan cepat telah menghubungi meja resepsionis di lantai bawah dan meminta mereka untuk mengirim seseorang ke atas. Beberapa tamu yang sibuk datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Pintu lift. Zhang Yu dan Hu Yan dengan hati-hati memilih orang-orang di dalam lift, satu persatu, menurut usia dan jenis kelamin mereka. Orang-orang ini menyentuh tanah dengan kaki mereka, seolah-olah mereka membebaskan, dan berteriak kepada Tuhan untuk memberkati, Sang Buddha untuk memberkati, dan tetap diberkati. Segera ada dua wanita dan satu pria yang tersisa di lift. Tang Yuxin juga ada di dalam lift. Kali ini giliran wanita parubaya itu, tetapi lift tiba-tiba mengeluarkan suara, berderit, yang aneh, dan tubuhnya bergetar. Fenomena ini cukup membuat takut tiga orang di dalam lift. Pria parubaya di sebelahnya bergegas ke pintu lift tanpa mempedulikannya dan menabrak wanita parubaya yang ingin keluar dari lift. Zhang Yu melihat situasi ini, meskipun dia sangat kesal, tetapi dia juga tahu bahwa saat ini, penting untuk menyelamatkan orang, dan tidak ada cara untuk memperhatikan bagian-bagian itu. Dia memegang pria itu dengan mantap dan menaruhnya di tanah. Begitu pria itu menyentuh tanah, Zhang Yu mendorong keras ke samping, mengikuti sebuah boneka, tiba-tiba jatuh ke tanah, dan seekor anjing menyambar kotorannya, yang merupakan balas dendam Zhang Yu. Meskipun pria itu sangat marah, dia juga tahu bahwa dia telah menoleransinya setelah dia sedikit berlebihan. Bagaimanapun, dia diselamatkan. Ini adalah hasil yang penting. Cepat, Zhang Yu buru-buru memberi isyarat kepada wanita parubaya itu. Getaran lift semakin parah. Dapat dikatakan bahwa wanita parubaya itu ketakutan, langkahnya tidak bisa bergerak, menggigil, tidak bisa bergerak. Tidak peduli bagaimana Zhang Yu berteriak atau memberi isyarat, dia tidak menanggapi, dia benar-benar ketakutan. Melihat ini, Hu Yan berkata dengan cemas kepada Tang Yuxin, "Yuxin, dia tidak akan turun, kalau begitu kamu turun dulu." Tang Yuxin mendengar kata-kata itu dan hanya ingin bergerak. Zhang Yu berteriak, "Jangan turun. Kamu bantu dia, bukankah kamu lihat bahwa dia tidak bisa bergerak? Cepat dan kehabisan waktu. Mengapa kamu memberi perintah?" Hu Yan menangis. Zhang Yu melirik Hu Yan, wajahnya dingin, dan berkata, "Kamu bicara omong kosong lagi. Aku akan memukulmu sekarang. Kamu, jangan bersuara. Itu masih hak anak laki-laki untuk menyelamatkan orang." Seorang pria tua yang baru saja diselamatkan menyela untuk membantu. Ya, mereka semua mendengarkan orang itu. Marganya Hu, di saat yang kritis seperti ini, kamu tidak bisa tutup mulut. Ayo kita bunyikan bip dan biarkan kami memukulmu bersama. Orang-orang di sekitarnya kembali menjadi gerombolan bantuan, membuat Hu Yan marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, karena tidak ada seorang pun di dekatnya yang bisa membantunya. Tang Yuxin juga tahu saat ini bahwa dia tidak punya waktu untuk terlalu banyak memikirkan dirinya sendiri. Dia sibuk berjalan ke wanita parubaya itu dan menariknya ke pintu lift, tidak bisa bergerak. Setelah Zhang Yu melihat wanita parubaya itu duduk, dia dengan cepat menariknya, mencoba menyeretnya ke bawah. Tiba-tiba, suara keras, lift bergetar hebat, dan suara derit itu semakin keras, dan lingkungan lift tiba-tiba menjadi sangat buruk. Dapat dikatakan bahwa semua orang di sekitar takut pada saat itu. "Apa?" Wanita parubaya itu menjerit tajam dan berkata. Zhang Yu, yang hendak menariknya keluar, mendapati sepertinya sedang hujan. Melihat lebih dekat, ternyata wanita itu takut buang air kecil di celana, dan urin mengalir di celana wanita itu, seolah-olah seperti banjir, itu dilampiaskan, dan dapat dikatakan bahwa volumenya masih besar, dan ada di mana-mana. Melihat ini, Hu Yan menunjukkan ekspresi jijik, dan bergegas ke samping, karena takut urin wanita itu mungkin mengenai dirinya sendiri. Meskipun Zhang Yu juga jijik, dia tahu bahwa saat ini sudah masalah waktu. Kamu membencinya, bagaimanapun, ini masalah hidup dan mati. Zhang Yuqiang menahan hati yang tidak senang, dia dibaptis dengan hujan dan hujan, dia hanya menarik wanita itu keluar dari lift, memeluknya, dan meletakkannya di tanah.
Adegan ini, semua orang di sekitarku juga melihatnya, mereka semua sangat senang tersentuh. Itu adalah bantuan yang sama, kamu melihat anak itu hebat. Jika kamu melihat Margahu lagi, itu berpakaian seperti anjing, tetapi yang sebenarnya dilakukannya adalah mengenakan pakaian tetapi tidak melakukan apapun. Zhang Yu menyelamatkan wanita itu dan berkata kepada Tang Yuxin, cepatlah. Turunlah. Melihat bahwa akhirnya gilirannya, Tang Yuxin bergegas. Zhang Yuzheng hendak membawa Tang Yuxin ke yang berikutnya, tetapi merasa bahwa seseorang menarik dirinya, dan berbalik, itu adalah Huyan. Huyan berkata dengan jijik, temanku tidak membutuhkan bantuanmu. Kamu tidak melihat bahwa tubuhmu penuh dengan air seni. Lanjutkan. Zhang Yu mendengar kata-kata itu dan mendengus dingin, tahu bahwa itu bukan saat dia berbicara, dan tidak mengatakan apa-apa, dan mundur selangkah. Tang Yuxin akhirnya turun dari lift dengan bantuan Huyan. Kaki Tang Yuxin menjejak tanah. Dapat dikatakan bahwa dia akhirnya melepaskan hatinya. Tuhan memberkati. Akhirnya meninggalkan tempat mengerikan itu. Semua orang di sekitarku, melihat semua diselamatkan, merasa lega pada saat yang sama, terlalu menakutkan. Beberapa orang sekarang merasa bahwa kaki mereka sedikit bodoh. Kamu baik-baik saja, Yuxin. Huyan buru-buru membantu Tang Yuxin merapikan pakaiannya. Pada saat ini Tang Yuxin tersentak dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku baik-baik saja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dalam arti tertentu, Tang Yuxin sebenarnya mengulanginya 3 kali. Anda dapat melihat hatinya saat ini, tidak seperti permukaannya. Begitu tenang, Tang Yuxin menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan suasana hatinya, rileks, dan melangkah maju. Ah! Teriak, Anda harus tahu bahwa Tang Yuxin sama sekali tidak memperhatikan kaki yang licin, tetapi begitu dia tergelincir, dia kehilangan pusat gravitasinya dan meluncur ke poros lift gelap di belakangnya. Huyan, yang membantu Tang Yuxin untuk merapikan pakaiannya, menyadari ada sesuatu yang salah, refleks terkondisi, dan buru-buru mengulurkan tangan untuk meraih lengan Tang Yuxin. Tetapi Tang Yuxin telah kehilangan pusat gravitasinya, tubuhnya benar-benar di luar kendali. Huyan meraih lengan bajunya, dan gravitasi, melawan tarikan ini. Meskipun reaksi Huyan juga sangat cepat, bagaimanapun juga, dia hanya menarik lengan baju Tang Yuxin. Tang Yuxin tidak ditarik olehnya. Dia berbalik, dan pakaiannya terlepas dari tubuhnya, dan orang itu jatuh ke dalam lorong lift yang gelap. Dengan teriakan yang keras, di mata Tang Yuxin, semua yang ada di sekitarnya tampak bergerak lambat. Dia perlahan-lahan jatuh ke dalam kegelapan. Ekspresi panik Huyan, teriakan semua orang di sekitarnya, dirinya yang tidak berbobot, semuanya tampak membeku. Dalam pembekuan ini, hanya Tang Yuxin yang sendirian, dan dia bisa berjuang sedikit, tetapi perjuangan ini tidak berdaya dan tidak berarti. Dia seperti orang yang tenggelam yang sedang tenggelam, dia hanya bisa membuka mulutnya, dan perlahan-lahan semakin menjauh dari pintu. Sudah berakhir, Tang Yuxin hanya memiliki ide ini di kepalanya. Dia mengerahkan kekuatan terakhirnya dan ingin meraih lengan baju yang akan hilang, karena ini adalah kesempatan terakhirnya. Upaya terakhir Tang Yuxin hanya menjepit borgol pakaian, diikuti dengan jepretan, jari-jarinya terlepas dari borgol, dan mengetukkannya dengan lembut. Pada saat yang sama, pikiran Tang Yuxin juga terpukul, dan kesempatan terakhirnya hilang. Namun sebagai seorang wanita, perjuangan ini tidak berdaya, dan takdir dapat dikatakan tidak dapat ditolak. Ah! Tang Yuxin jatuh ke dalam terowongan lift yang gelap. Tepat pada saat kritis ini, tiba-tiba sebuah telapak tangan terentang. Namun beberapa saat kemudian, tampaknya Tang Yuxin tidak dapat meraihnya. Namun tangan itu tiba-tiba melaju kencang dan terentang, mencengkeram 2 jari tangan kanan Tang Yuxin. Dapat dikatakan bahwa jari-jari tangan ini, seperti penjepit besi, dengan erat memegang 2 jari terpanjang tangan kanan Tang Yuxin. Ketika Zhang Yu melihat Tang Yuxin jatuh ke dalam terowongan lift, dia tidak memikirkan apapun, dia telah berencana untuk berbalik dan pergi, dan yang pertama bergegas mendekat. Dapat dikatakan bahwa pada saat serangan kritis, dia mengulurkan tangannya ke depan dengan keras dan menangkap 2 jari terpanjang tangan kanan Tang Yuxin. Saat ini Zhang Yu menggunakan semua kekuatan jarinya, tetapi Anda harus tahu bahwa jika Anda ingin mengandalkan pantat Tang Yuxin untuk menahan berat badannya, itu tidak mungkin. Karena Tang Yuxin terus meluncur turun lagi. Zhang Yu berteriak saat melihatnya, aku ingin kotoran. Tangan itu, Tang Yuxin sadar dan terjaga,
menghabiskan seluruh kekuatan tubuhnya, dan mengulurkan tangan lainnya ke depan dengan kekuatan terakhir jarinya yang hampir jatuh dari Zhang Yu, dan jari kanannya tiba-tiba terlepas dari tarikan Zhang Yu, tetapi tangan kirinya tetapi secara ajaib, dengan sisa kekuatan terakhir, dia mengulurkan sedikit, dan Zhang Yu meraih 4 jari lagi. Zhang Yu meraih 4 jari kali ini, tetapi dia tahu bahwa itu tidak cukup aman. Dia menggerakkan jari-jarinya dengan cepat dan menarik Tang Yuxin dengan satu tangan, sambil mengulurkan tangan lainnya, dengan akurat menggenggam pergelangan tangan Tang Yuxin. Lihatlah dia, tidak baik. Zhang Yu tidak merasa beruntung untuk memegang Tang Yuxin sendiri, tetapi merasakan krisis besar lainnya. Anda tahu, tadi, dengan tergesa-gesa, dia menggunakan tangan lainnya yang digunakan untuk menstabilkan pusat gravitasi. Meskipun hasilnya adalah meskipun dia menarik Tang Yuxin, dia mengikuti situasi dan kehilangan pusat gravitasi dan tergelincir ke poros lift bersama Tang Yuxin. Ini cukup membuat Zhang Yu takut. Kali ini, alih-alih menyelamatkan orang, dia menempatkan dirinya dalam permainan. Tubuh Zhang Yu jatuh dengan cepat, dan dapat dikatakan bahwa itu telah jatuh, dan itu tidak dapat dikembalikan. Anda harus tahu bahwa tidak ada apa-apa di lift ini. Jika ada lift di bawah, tidak apa-apa. Selama Anda memegang kabel lift saat Anda mengklik, Anda masih memiliki kesempatan. Tetapi sekarang lift ada di atas, dan bagian bawahnya dapat dikatakan kosong, tidak ada apa-apa. Jika jatuh, kematian sudah pasti. Sudah berakhir. Banyak wajah orang muncul di benak Zhang Yu, ibu, orang tua di bumi, Tan Xiaonan, Su Qianqian, Wu Fatzi, Zhao Zijun, Lu Zikuan, bahkan Li Yunliang dan Ge Wenhui terlintas. Saya mendapatkan sistem bintang tingkat dewa, dan saya belum mendapatkannya. Apakah sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini? Dapatkah Anda melewatinya lagi? Dapatkah Anda kembali ke bumi? Masih benar-benar sekarat. Foto hitam putih yang tersenyum akan segera ditempel di batu nisan. Pikiran-pikiran Zhang Yu yang berantakan itu baru saja berputar di otaknya yang berkecepatan tinggi, dan saat dia akan jatuh, dia punya ide yang cerdik. Setelah menghabiskan semua tenaga, kakinya menendang keras ke samping, betisnya menghantam sisi pintu lift. Meskipun sakit, kedua kakinya seperti kait, disertai dengan kaki Zhang Yu yang panjang, mengaitkan kedua sisi pintu lift sekilas, dapat dikatakan bahwa itu adalah pukulan telak, dan Zhang Yu mengaitkan tubuhnya. Pada saat ini, Zhang Yu seperti penggaris, dimasukkan secara miring ke dalam poros lift. Anda harus tahu bahwa jika kaki Zhang Yu tidak memiliki kekuatan sebanyak itu, tidak mungkin untuk melakukan ini. Pada saat ini, dia dan Tang Yuxin sudah jatuh masuk dan mati. Tang Yuxin tertegun dan menghantam dinding poros lift. Meskipun sakit, untungnya, dia tidak jatuh. Zhang Yu berteriak, "Pegang aku. Aku akan mati." Suara Zhang Yu sangat keras. Hal-hal itu baru saja terjadi di antara batu api elektrooptik. Itu terjadi terlalu cepat. Orang-orang di sekitarnya tidak bereaksi sama sekali. Mereka hanya menatap lurus, seolah-olah sedang menonton film. Namun setelah Zhang Yu berteriak, semua orang tiba-tiba bereaksi. Semua orang bergegas maju, para pelayan, yang baru saja diselamatkan, dan orang-orang yang sibuk, mengerahkan tenaga untuk memegang kaki Zhang Yu yang panjang dan menariknya bersama-sama. Zhang Yu meminjam kekuatan semua orang dan tubuhnya perlahan-lahan bergerak ke atas. Dapat dikatakan bahwa pikirannya benar-benar lega. Zhang Yu menarik Tang Yuxin, dan orang-orang di atas menarik Zhang Yu lagi, dan mereka bekerja keras bersama-sama, dan akhirnya keduanya perlahan-lahan ditarik ke atas, berderit. Berderit kuat, lift perlahan-lahan bergerak turun sedikit saat ini. Ini membuat Zhang Yu, Tang Yuxin, dan semua orang yang menarik mereka di belakang ketakutan setengah mati. Lift tidak bergerak lebih awal, tidak bergerak terlambat, dan sekarang bergerak. Ini mengancam jiwa. Cepat, 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 cepat. Zhang Yu dengan rambut putih berkeringat berteriak dan berteriak, dapat dikatakan bahwa bahkan suaranya terdistorsi.